Algoritma linear search merupakan salah satu algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam suatu kumpulan data, biasanya dalam array atau daftar. Dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu secara berurutan dari awal hingga akhir, hingga elemen yang dicari ditemukan atau sampai seluruh kumpulan data telah diperiksa. Apabila ditemukan kecocokan data, maka program akan mengembalikan output. Jika tidak, pencarian akan terus berlanjut hingga akhir dari array tersebut. Jika data yang dicari berada paling akhir dari array, maka program harus menelusuri semua array terlebih dahulu. Meskipun algoritma ini sederhana, namun algoritma ini memiliki beragam penerapan dan sangat bermanfaat dalam berbagai bidang. Keuntungan dari linear search adalah bahwa linear search akan menemukan elemen yang dicari jika elemen tersebut ada dalam kumpulan data. Linear search merupakan metode sederhana yang mudah untuk dipahami. Metode ini cocok untuk data-data yang tidak terlalu besar. Selain itu, linear search juga dapat digunakan jika data tidak terurut. Namun, ada juga beberapa kelemahan dalam linear search, terutama pada data besar. Linear search memerlukan waktu yang lebih lama seiring dengan bertambahnya jumlah elemen dalam kumpulan data. Oleh karena itu, linear search lebih efisien untuk kumpulan data yang lebih kecil atau tidak terurut. Untuk kumpulan data yang besar dan terurut, algoritma pencarian lain yang menggunakan strategi yang lebih canggih dapat menjadi pilihan yang lebih efisien. Contohnya seperti binary search. Contoh kode Python untuk linear search ada seperti di gambar berikut. Dalam kode tersebut, R adalah daftar elemen yang akan dicari, dan target merupakan nilai yang ingin dicari. Fungsi ini akan mengembalikan indeks pertama di mana elemen yang dicari ditemukan, atau -1 jika elemen tidak ditemukan dalam daftar. Perlu diketahui bahwa linear search ini merupakan metode sederhana yang kita lakukan untuk menentukan elemen tertentu dalam daftar atau larik data seperti itu. Nah, metode ini kita lakukan dengan cara mencari nilai yang kita cari dengan step by step, satu persatu, berurutan dari daftar data tersebut. Nah, langkahnya biasanya kita harus menerima dulu nih nilai atau penggunaan berupa nilai daftar datanya dulu. Lalu berapa target nilai yang ingin dicari itu berapa, seperti itu. Kemudian kita masuk ke pencarian. Pencarian ini bisa kita mulai dengan yang pertama kita cari dulu dari daftar data yang pertama. Seperti itu. Kita cari, kita bandingkan dengan target nilai yang ingin dicari berapa dibandingkan cocok atau tidak, seperti itu. Jika terdapat kecocokan, maka pencarian itu berhenti, stop di situ. Terus algoritma itu akan mengembalikan indeks elemen tersebut. Nah, jika setelah pencarian itu tetapi tidak ditemukan target nilainya, maka lanjut kita melakukan pencarian ke daftar data berikutnya, yang kedua, jika tidak terdapat yang ketiga, keempat, kelima, hingga seterusnya, seperti itu. Nah, itu terus ya dilakukan berurutan hingga akhir. Jika sampai di titik akhir daftar nilai itu tidak ditemukan juga target nilainya, maka pencarian itu berhenti, stop di situ. Nah, dari situ barulah algoritma akan mengembalikan lagi pesan bahwa nilai target yang dicari itu tidak terdaftar atau tidak ada dalam data nilai tersebut, seperti itu. Mungkin pencarian linear search ini lebih efisien, lebih cocok untuk data yang relatif kecil, yang relatif sedikit, seperti itu. Jika untuk mencari nilai data yang bisa dibilang panjang, mungkin ini terlalu memakan banyak waktu, karena seperti yang saya bilang tadi, linear search ini melakukan pencarian dengan metode
kita carinya satu persatu. Dari data yang pertama, lalu kedua, ketiga, keempat, hingga seterusnya. Seperti itu. Penerapan linier dalam kehidupan sehari-hari juga dikenal sebagai spintal sort, adalah metode sederhana untuk mencari elemen tertentu dalam suatu daftar atau rangkaian data. Metode ini melibatkan memeriksa setiap elemen satu persatu sampai elemen yang diinginkan ditemukan atau sampai akhir daftar dicapai. Walaupun tidak efisien untuk data yang besar, namun penerapan linear search seringkali digunakan dalam pengaturan kehidupan sehari-hari, terutama ketika jumlah data yang kita cari tidak terlalu besar. Salah satu contoh penerapan linear search dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika mencari kontak di telepon genggam atau di buku telepon lama. Ketika kita ingin menghubungi seseorang, kita perlu mencari nomor telepon mereka dengan menggunakan linear search. Kita akan mengulang proses berikut, memulai dari awal daftar kontak, memeriksa nama atau inisial satu persatu, dan melihat nomor telepon sesuai dengan pencarian kita. Penerapan linear search juga dapat ditemukan dalam domain perhotelan. Ketika kita mencari kamar hotel, misalnya melalui situs web pemesanan hotel, kita perlu mencari ketersediaan kamar di tanggal dan jenis kamar tertentu. Pada saat ini, sistem melakukan linear search pada ketersediaan kamar, memeriksa satu persatu dan memberikan kita informasi tentang ketersediaan kamar yang sesuai dengan preferensi kita. Ini memungkinkan kita menemukan kamar hotel yang cocok dengan kebutuhan dan preferensi kita. Selain itu, linear search juga diterapkan dalam aplikasi e-commerce. Ketika kita mencari produk di situs web atau aplikasi e-commerce, misalnya mencari produk dalam kategori tertentu, sistem melakukan linear search pada daftar produk untuk menemukan dan menampilkan produk yang sesuai dengan pencarian kita. Proses ini melibatkan memeriksa setiap entry produk satu persatu hingga menemukan entry yang sesuai dengan kriteria pencarian kita. Metode linear search memungkinkan kita menemukan produk yang kita inginkan dalam inventaris e-commerce dengan lebih efisien. Tambahan, linear search juga diterapkan dalam pencarian kata dalam dokumen atau buku teks. Ketika kita mencari kata kunci dalam dokumen elektronik atau buku teks, sistem melakukan linear search pada setiap kata dalam dokumen untuk menemukan setiap kecocokan dengan kata kunci yang kita masukkan. Ini memungkinkan kita menemukan informasi yang relevan dan dengan cepat melalui proses pencarian yang sederhana. Sebagai tambahan, linear search juga bisa diterapkan dalam pencarian kata dalam dokumen atau buku teks. Ketika kita mencari kata kunci dalam dokumen elektronik atau buku teks, sistem melakukan linear search pada setiap kata dalam dokumen untuk menemukan setiap kecocokan dengan kata kunci yang kita masukkan. Ini memungkinkan kita menemukan informasi yang relevan dengan cepat melalui proses pencarian yang sederhana. Carilah angka 67 di linear berikut. Linearnya adalah indeks 0 adalah 80, indeks 1 adalah 70, indeks 2 adalah 56, indeks 3 adalah 34, indeks 4 adalah 67, indeks 5 adalah 37, indeks 6 adalah 310, indeks 7 adalah 102, indeks 8 adalah 98. Bagaimana sih kita mencari angkanya? Yang pertama adalah kita harus periksa elemen pertama, indeks 0 dengan angka 80. Apakah 80 sama dengan 67? Jika tidak, kita akan periksa elemen berikutnya. Elemen kedua, indeks 1 dengan angka 70. Apakah 70 sama dengan 67? Jika tidak, kita akan lompat ke elemen berikutnya, yaitu elemen ketiga dengan indeks 2 ya, dengan angka 56. Apakah 56 sama dengan 67? Jika tidak, kita akan lompat ke elemen berikutnya, yaitu elemen keempat dengan indeks 3 dengan angka 34. Apakah 34 sama dengan 67? Jika tidak, kita akan lompat ke
elemen berikutnya, yaitu elemen ke-5 indeks 4 dengan angka 67. Apakah 67 sama dengan 67? Jika benar, berarti angka yang kita cari 67 berada di indeks ke-4. Terus contoh soal yang berikutnya adalah carilah angka 23 di linear berikut. Linear adalah indeks 0 adalah 12, indeks 1 adalah 45, indeks 2 adalah 67, indeks 3 adalah 23, indeks 4 adalah 19, indeks 5 adalah 15, indeks 6 adalah 67, dan indeks 7 adalah 88. Sama seperti yang awal, kita harus memeriksa elemen yang pertama dahulu, indeks 0 dengan angka 12. Apakah 12 sama dengan 23? 23 adalah angka yang kita cari ya. Jika tidak, kita akan lompat ke elemen berikutnya, yaitu elemen kedua, indeks 1 dengan angka 45. Apakah 45 sama dengan 23? Jika tidak, kita akan lompat ke elemen berikutnya, yaitu elemen ketiga, indeks 2 dengan angka 67. Apakah 67 sama dengan 23? Jika tidak, kita akan lompat ke elemen berikutnya, yaitu elemen keempat dengan indeks 3 dengan angka 23. Apakah 23 sama dengan 23? Jika benar, berarti angka yang kita cari, yaitu 23, berada di indeks ketiga. Pada slide ini, saya akan membahas bagaimana kita membuat algoritma menggunakan metode searching linear. Jadi, video berikut akan menjelaskan bagaimana cara pembuatnya. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana cara kerjanya, lalu kita akan memasukkan linear ini dalam algoritma seperti pada video berikut. Oke. Pasti yang pertama-tama kita lakukan adalah menjalankan aplikasi algoritma terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita akan menambahkan tombol output. Tombol output ini gunanya untuk kita mengetahui soalnya. Sebenarnya ini opsional sih. Kalau kalian mau nambahin juga boleh, atau kalian tidak mau menambahkan juga boleh. Sebentar. Oh ya. Nah, baik. Setelah kita mengetahui contoh soalnya, kita akan membuat declare pada algoritma ya. Yang pertama adalah ini, kita bikin 2 biji. Yang pertama itu adalah integer, karena kita menggunakan array kali ini. Dan array-nya ini ditentukan oleh berapa banyak angka yang ada di soal. Dan pada angka tadi terdapat 8 angka, bukan? Jadi kita tambahkan angka 8 pada ini. Oke. Lalu kita tambahkan variabelnya. Variabel dari ini adalah A. Oke, A. Dan setelah itu, setelah kita menambahkan integer ini, lalu kita menambahkan declare lagi, yaitu int. Oke. Jadi int ini nanti akan ada kegunaannya. Lalu n ini kita pasang lagi proses. Jadi n ini memiliki maksud dari berapa banyak angka yang ada di linear tadi. Seperti tadi kan ada 8, berarti kita tambahkan 8. Lalu kita bikin lagi proses i. Jadi ini kita sama dengan aja 0. Oke. Seperti berikut. Dan setelah itu dalam penggunaan linear berikut ini kita akan agak sedikit ribet karena kita akan menambahkan seluruh angka ke dalam algoritmanya. Dan kali itu saya akan mengepause saja videonya, atau saya akan percepat saja videonya biar tidak terlalu lama. Oke, dan setelah kita menambahkan seluruh angkanya seperti video ini berikut, seperti pada algoritma ini, jadi kan setiap indeks itu harus dimulai dari angka 0. Berarti A0 sama dengan 80, A0
A1 sama dengan 70 dan seterusnya sampai 98 seperti yang dilakukan seperti soal berikut. Lalu kita juga tambahkan angka yang mau dicari, yaitu angka yang dicari adalah 67. Maka kita langsung saja input T. T itu sama dengan angka ya. Jadi integer yang ada sini deklarasi integer int ini T ini untuk angkanya jadi. Dan lalu kita tambahkan perulangan while. Oke, seperti ini. Jadi kenapa sih I kurang dari N? Nanti saya akan jelaskan soal tersebut. Lalu kita akan menambahkan if. If ini adalah A jika A dan I sama dengan T. Jadi ini adalah angka yang ada yang kita kasih tadi, yang kita cantumkan semuanya tadi. Jika sama dengan inputan T atau angka yang kita cari, maka dia akan benar. Dan lalu kita akan membuat output di true-nya. Di output di sini. Outputnya adalah angka yang Anda berikan berada dalam array. Berada dalam linear. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mencari angka yang benar. Lalu kita akan tambahkan breakpoint. Jadi ini biar dia langsung berhenti tanpa mengulang lagi kalau dia sudah benar. Dan kita akan tambahkan false. Nah, jadi ini false ini adalah I. Jadi variabel I tadi. Jadi mana tadi? I sama dengan I ditambah 1. Jadi misalkan dia salah, maka dia akan terus ditambah sampai jika dia masih lebih kecil daripada n-nya, maka dia akan bernilai false. Maka nanti akan dibuat lagi output untuk dari nilai yang salahnya. Dan setelah selesai, kita akan buat outputan untuk nilai yang false-nya. Kita tambahkan lagi if. Oke, ini seperti ini. Lalu kita berikan output angka yang Anda berikan tidak ada dalam linear. Oke. Dan selesai. Jadi pada saat dia bernilai salah, maka ini akan bertambah dari 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 1. Dan jika dia lebih besar daripada n tadi, maka dia akan bernilai false. Dan dia akan buat lagi pengkondisian yang dimana jika I lebih besar dari n, maka mendapatkan output angka yang Anda berikan tidak ada dalam linear. Jadi seperti itu. Dan beginilah hasil dari runningnya. Oke, ulang lagi. 67 angka yang Anda berikan berada dalam linear. Jadi ini angka yang benar. Jadi kurang koma aja, jadi agak susah membacanya. Dan kita mulai lagi. Berhenti dulu. Kita mulai lagi. Jika kita tidak menggunakan angka yang ada dalam linear, misalkan kita contohlah angka 100, kita inputkan, maka langsung runningnya adalah angka yang Anda berikan tidak ada dalam linear. Jadi begitulah cara pembuatan flogorithm dengan metode search linear. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah linear search merupakan metode pencarian sederhana dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal hingga menemukan elemen yang sesuai atau mencapai akhir larik jika elemen yang dicari tidak ada. Linear search berguna dalam banyak aplikasi, terutama ketika kita hanya perlu mencari elemen dalam daftar data kecil atau tidak terurut.